kencing. Nah, tata cara gimana? Rasulullah menyampaikan ketika kencing kita itu sambil jongkok. Kenapa keuntungannya ketika jongkok? Maka air kencingnya di ada kandung kemih bisa keluar semuanya. Tapi kalau berdiri masih ada yang tersumbat. Wis berdiri nganggo sleting, kukup, sletingnya tarik, malah ngorong-ngorong lah ini. Terjadilah segala sesuatu yang tidak diinginkan. Ditulungi liane bingung, Arab jaluk tolong bingung. Kenapa? Kalau anak kecil mungkin nggak ada masalah. Kecil nih usia 17 tahun ke atas ya lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtidai martatillah bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatihi wa adratihi wa ummatilah wa ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadal majlisil barakah wal hidayah wa ni'mah wa syafaah bi ni'atin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimani rahimakumullah, mari kita seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang atau malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah, baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Oleh sebab itu, lantunan syukur alhamdulillah selalu kita kumandangkan dalam rangka memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, kemudian salafus solih, para orang-orang yang solih, serta para alim ulama dan kita sekalian, semoga mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kalimat yang tertuang di dalam kehidupan kita, bahwasanya kalau kita berzikir kepada Allah, kadang kita belum bisa khusyuk, malah kadang-kadang zikir kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita sholawat, membacakan sholawat atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka faizlah menjadi kuat kekuatan kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani rahimakumullah, melanjutkan masih berkaitan dengan wudu. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Kita sok gampang ke perkara wudu. Wudunya sudah betul, tetapi bagaimana menjaga wudu tadi supaya tetap dalam kondisi
bisa melakukan ibadah yang lain tidak menjadikan batal. Nah, ada apa dan seperti apakah yang terjadi ketika kita akan bicara hal-hal yang membatalkan wudhu kita? Di dalam kitab Fathul Qarib ini ada beberapa hal, kita lompat kemarin kita bicara tentang tata cara wudhu yang baik. Kita sekarang adalah tentang faslun atau pasal yang menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan yang membatalkan wudhu. Nah, disebutkan faslun fi nawaqidul wudhu. Jadi ada pasal yang menerangkan tentang beberapa hal yang bisa membatalkan wudhu. Di sini sudah dibuka ada berapa? Sittatu asya'a, ada 6 hal yang bisa membatalkan wudhu kita. Loh, apa no wong wudhu ki iso batal? Sepengetahuan kita, yang bisa membatalkan wudhu kita lah kalau kita itu adalah keluarnya segala sesuatu dari lubang 2, lubang depan dan lubang belakang, baik itu terdengar maupun tidak terdengar, baik itu terasa maupun tidak terasa. Ini hati-hati Bapak, hati-hati jamaah. Karena apa? Ketika kita bersama-sama menikmati wudhu tadi, kalau kita sudah tahu tentang hal-hal yang berkaitan yang membatalkan wudhu, maka kita akan menjadi nikmat. Kok nikmat sih? Sehingga kita lebih hati-hati. Disebutkan ada 6. Ada sebagian ulama mengatakan 5. Ya, kita bicara yang banyak dulu. Sejubai jadi ini. Ada 6. Yang pertama adalah ma barang khoroja kang metu apa ma min ahadin saking salah siji. Nah, ahadi apa? Sabila ini dalan loro. Jadi segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, jalan depan atau jalan belakang. Maksudnya apa? Di situ disebutkan adalah kita sering melaksanakan hal kayak gitu, apalagi usia sudah di atas 55 tahun ke atas sana atau 50 tahun. Jadi ini bahasanya wong tua beser ya Pak ya. Beser. Wis beser ngantutan beboih maning ngene. Nek becer iki Pak Adnan. Ini disebutkan bahwasanya ketika kita dihadapkan pada perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama ini segala sesuatu Pak, segala sesuatu yang keluar dari salah satu jalan tadi. Kalau jalan depan berhubung dalam bentuk adalah kita air seni, bahasanya wong keren kencing. Kencing ini. Nah, sekarang di mana kencing berarti keluarnya cairan dari jalan depan. Loh, dilalah sudah wudhu. Biasanya kalau dari belakang habis melaksanakan hajat besar, kemudian belum bersih mungkin, wudhu laku cet gitu. Kuwi batal Pak. Ayo priwe kowe? Caranya checklistnya ketika menggunakan celana, jenengan rampung sholat pulang ke rumah, ciliki celana dalamnya mau nyong sekang kamar mandi mau pesing ngapora. Nek esena terus saya berarti jenengan muta najis, nggak sholat nggak wana.
Abot ya Pak ya. Ini penting bagi kita Pak. Jadi ketika kita melaksanakan itu apa? Lah, pada sekarang nusuk ada masjid-masjid, masjidnya modern malah menyediakan kencing sambil berdiri. Padahal pepatah dulu mengatakan guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Malah diadakan masjid-masjid sekarang ada tempat khusus kencing sambil berdiri. Ini jenenge su'ul adab. Rasulullah tidak pernah mengajar seperti itu. Apa pernah lihat Pak? Masjid yang ada tempat kencingnya berdiri banyak. Kalian tidak mengaji fikih, ragilem ngudi ilmu fikih. Padahal ilmu yang akan cepat hilang yang pertama ilmu mawaris, yang kedua ilmu fikih. Nek loro ilmu kes urip ora karu-karuan, ngibadah ora karu-karuan. Gitu Pak. Ini baru jalan depan yang namanya air seni. Atau jalan belakang, bisa dalam bentuk BAB atau dalam bentuk adalah BUANG, buang air buang gas, yang bahasa sekarang adalah Mister Kentut ya, Mister Kentut. Lo kenapa kentut kok dicari? Ya iya, saya lihat di Jalan Adiaksa sana ada bakso kentut laris pisan, bakso pak kentut. Gara-gara kentut jadi masalah ya. Nah ini panjenengan kentut atau keluar angin terasa atau tidak, itu nanti membatalkan wudhu. Nah ini dua ini dulu kita bahas, kayaknya rampung ya. Kencing, nah tata cara gimana? Rasulullah menyampaikan ketika kencing kita itu sambil jongkok. Kenapa keuntungannya? Ketika jongkok maka air kencingnya di ada kandung kemih bisa keluar semuanya. Tapi kalau berdiri masih ada yang tersumbat. Wis berdiri nganggo sleting, kukup sletingnya tarik malah ngorong-ngorong lah ini. Terjadilah segala sesuatu yang tidak diinginkan. Ditulungi liane bingung. Arab jaluk tolong bingung. Kenapa? Kalau anak kecil mungkin nggak ada masalah. Kecil nih usia 17 tahun ke atas ya lucu. Ya. Atau saya kecil Pak tubuhnya tapi usianya 40 tahun ya lucu. Nah, jadi satu hal, ketika kita sudah wudhu kemudian kita kencing adalah batal. Padahal ada kegiatannya sebelum kencing. Ketika kita kencing kan memegang segala sesuatu, memegang untuk yang untuk kencing tadi, itu memegang itu udah batal. Jadi sadurunge panjenengan BAK pun sudah dikenakan hukum batal, karena yang kedua adalah memegang di antara salah satu lubang dua tadi, jalan lubang tadi, megang yo batal. Jenengan kukur-kukur gatal mlebung sarung blodos tekan nggon dalan guri yo batal, wis batal diambung. Jadi ngomong kayak ya ini kenyataan gak ada begitu. Nah, jadi kayak lagi ya, yang pertama adalah keluarnya segala sesuatu dari dua jalan tadi, yang kedua adalah memegang lubang depan dan lubang belakang. Dengan apa? Dengan apa ini? Telapak tangan. Kalau sini enggak Pak, panjenengan terpaksa nyeboki pakai ini, tapi orang bersih, malah pati dredek di sini malahan. Ya begitu. Jadi menggunakan telapak tangan atau bahasanya yang putih ini, itu batal. Dua ya udah ketahuan ya. Yang pertama tadi adalah keluarnya di dalam dua pintu tadi, pintu belakang dan pintu depan, kemudian memegang pintu depan atau pintu belakang. Yang ketiga, hilangnya akal. Maksudnya apa hilang akal? Wah ini kemarin rame kemarin. Kalau hilangnya akal batal ke wudu, kemarin diputuskan di lampiran bahwa miras dilegalkan. Yo piye yo? Ini Pak akan dikebir ya sini. Jadi
Yang ketiga hilangnya akal. Karena apa? Sebab GILA, gila. Sebab MABUK, mabuk. Sebab apa? Tidur. Nah, itu. Jadi panjenengan ketika hilang akalnya sebab tadi mabuk, sebab tadi hilangnya akal apa gila dan sebagainya itu, atau mungkin tertidur, maka batalah apa wudu kita. Batal ya Pak. Loh piye ini apa supaya nggak batal Anda bertahan begini Pak? Jangan duduk berhati-hati. Jadi ada seorang yang ketika Jumatan besok kelihatan. Kalau orang yang ngaji fikih duduknya bener. Orang yang ngaji fikih duduknya kayak ngene iki, nunse tangannya kayak ngene. Ini sudah ada 3 hal. Pertama duduknya salah, yang kedua dia batal jelas. Kenapa batal? Biasanya orang yang paling sibuk dia nggak bisa tidur semalaman, ketika khutbah Jumat dia tertidur. Hebatnya itu. Jadi ternyata khutbah Jumat membawa berkah sing iso turu. Heran ya, jenengan bisa jinggleng sampai jam 12, tapi khutbah Jumat cuma seperempat jam iso lali. Kenapa? Nikmatnya mendengarkan khutbah atau nikmatnya berkumpul satu majelis, mungkin seperti itu. Nah, ketika duduk seperti ini ya, ditambah ngantuk, nah kayak gini, kemudian kira-kira goyang nggak? Ketika goyang kadang seperti ini, maka ini terbuka, maka keluar angin, batal. Waduh, jangan jero gitu ya, jero ya. Maka duduknya gimana? Duduknya sila, yang diibaratkan pantatnya betul-betul nempel di tempat duduknya, sehingga apabila terjadi ngantuk mau kepalanya dengklek itu yang tidak terjerembab aja, itu masih kondisi aman, terjaga wudunya. Niku Pak, jadi dengeri Pak ya. Kadang-kadang kan sudah komat oleh bangun ya, ketika bangun dia jatuh, maka kon wudu. Oke, terus yang keempat ya, yang keempat apa? Gepok nyenggol ke Imam Syafi'i. Lho darani wong Imam Malik ya ora. Imam Syafi'i iki padha Imam Syafi'i kuwi nek sampean sama-sama gedene bukan muhrimnya gepak senggol kulit batal. Panjenengan kali garwane batal mboten batal. Hukum batal iya, senggolan batal. Sebenarnya orang batal berarti muhrimnya sampai orang kena dinikahi. Ngono kuwi. Jadi suami istri pun batal. Imam Syafi'i, ojo ndelok imam lainnya sik mengko iki bahas Imam Syafi'i. Gua tahu ada protes. Yo kan imam lainnya, yo saya bilang Imam Syafi'i. Nah, itu Pak. Jadi, tapi kalau ini gepok senggol diterapkan di Makkah ketika tawaf, udah jadi sampean. Kenapa nggak jadi? Di sana kita pakai madhabnya Imam Malik. Ya Allah, saya mukhtabah menggunakan madhabnya Imam Malik. Tapi kalau kentut tetap batal. Wah, nyung kentut Imam Malik tetap batal. Ngono wae iki. Itu Pak. Jadi mari kita sama-sama kondisikan bahwasanya apa yang kita kerjakan di sini adalah betul-betul dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini 4 aja. Semoga aja jenengan paham. Orang paham ya monggo tak ulangi meneng. Nah, jadi itu yang terpenting kita ulang kembali. Yang pertama adalah kita harus hati-hati terhadap 2 jalan tadi ya. Yang kedua adalah kita harus hati-hati juga ngepok senggol dengan telapak tangan juga batal. Kemudian yang ketiga kita itu hilang akal karena faktor tadi gila dan sebagainya. Kemudian yang keempat kita adalah ketika kepok senggolan dengan yang lainnya yang bukan muhrimnya adalah batal. Lah dari 4 tadi diambil 2 sehingga jadi 6. Yang 2 gimana? Yang 2 ketika kita ini loh kok iso batal piye ya. Ketika kita sudah wudu dalam hati
dalam hati ke mutuskan lah nyung kaya ini ki mudin ora dadi, atau mungkin dia itu bahasanya mengikrarkan dirinya itu keluar dari alias batal itu ngeri ya. Hati-hati gue. Saya takut nih, apa agamamu Islam, apa sembahanmu orang ngerti, sembahanku bukan Allah, berarti dalam etikot ya sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah perlu dikaji kita bersama-sama, ternyata begitu luar biasanya kaitannya dengan hal-hal yang membatalkan wudu dan sebagainya. Nah, kemudian nih, ketika jenengan wa masku furujil adamiyyi, nah, jadi ketika panjenengan nyeboki, nah, tadi kan nyeboki apa namanya putune apa anak kecil dan sebagainya, itu kita batal karena menggunakan telapak tangan. Nyeboki tok Pak. Kenapa nyeboki? Karena kita ada kegiatan, ada sebuah aktivitas memegang dua jalan walaupun bukan milik sendiri. Gitu Pak. Oh iya ya. Jadi inilah permasalahan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi dikatakan bibat nil kafa. Jadi dengan batin kafa, yaitu dengan telapak tangan. Batal. Orang batal iso. Jadi kaya ngene ngolinganu. Ngoli nyepoki ya. Tapi ya kayak ini orang apa ya? Orang afdol, orang bersih jarene kowe. Malah gawe mumet malah. Nah, tuh. Kemudian tadi udah. Jadi intinya itu ada 6. Jadi dia itu hati-hati Pak. I'tiqad di dalam hati, kadang-kadang kita keluar dari Islam loh. Mengakui kebenaran agama lain pun, kalau itu i'tiqad sampai hati dan membenarkan agama lain, kita justru menduakan agama kita, termasuk orang yang membatalkan wudu kita. Ngeri banget Pak. Ya, ada harus yakin lakum dinukum waliyadin. Agamu yo agamamu, agamaku. Wis kudu yakin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nun sewone dicatat oleh Allah sebagai orang yang tidak i'tiqad, tidak istiqomah dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah rahimakumullah, kita sekalian sudah diterangkan, yaitu yang pertama bahwa yang membatalkan wudu, sing batal ke wudu siji yo metune sok salah sini dalan loro, buh dalan ngarep dalan belakang. Nek cara ngerti ya dalan ngarep ke tempat yang metune banyu jenenge dalane uyuh ya, nek dalan mburi dalane ya kan domane kok dikira ora pas ya. Kemudian yang kedua, tidur dalam keadaan tidak tetap. Tadi itu turune karo kaya ngene ya. Kalau tetap karo jagung ora apa-apa, jenengan wiridan zikir sampai ndengkluk nang pondok kaya ngono Pak, kaya sirah nempel nang apa kuwi nang ubin kaya ngono sing penting berat. Ininya enggak berubah, pantatnya tetap aman saja. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya akal disebabkan karena mabuk ataupun gila. Nah, yang keempat apa tadi? Bahwa kita adalah apabila bersentuhan dengan lawan jenis laki-laki perempuan, tapi yang ajnabiyatin sing gede karone nek jenengan sentuhan karo bocah 5 tahun ya ora, 4 tahun ya ora, 7 tahun ya ora, karena dia belum balik, belum ajnabiyah. Maknanya dia kalau yang perempuan yang dikatakan ajnabiyah sudah mengalami masa transisi haid namanya. Kalau laki-laki sudah mengalami masa transisi ikhtilam, namanya ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi metu mani. Lu ketika blebes mau bener beda, berarti dia sudah ikhtilam. Biasanya laki-laki usia 14-15 tahun, nek wedo usia 9-10 tahun. Lu duluan yang putri, emang itu kedewasaan berpikir adalah diletakkan di putri.
gitu. Oh iya iya. Nah ini jadi kita harus hati-hati bersentuhan yang lawan jenis laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang bersentuhan kulit dan sebagainya. Kemudian menyentuh kemaluan sendiri dengan telapak tangan dan sebagainya. Kita mau kencing nggak mungkin nggak nyentuh ya, pasti nyentuh. Jadi sebelum kencing sudah batal duluan. BAB juga demikian. Nah itu. Terus yang terakhir adalah kita ketika menyentuh milik orang lain dalam artian mungkin kita nyeboki anak kecil dan sebagainya, kita nyentuh dua lubang tadi, maka dikatakan orang yang batal wudunya. Itu 6. Nah, kemudian kaitannya dengan masalah keluarnya air dari jalan depan jalan belakang, hati-hati Pak, panjenengan nalika kencing supaya tidak muatan najis tadi, kencing selesai dehem nang kamar kecil, aja dehem nang jaba yang mau nang jaba mengko dehemnya di kamar ketika selesai udah tuntas aja digebet-gebet aja diutak-utak kena rasa, tapi dehem sambil diadakan dipelorot yang atas bawah, bagian bawah, karena lubang kencing di bagian bawah jaringannya. Si dhuwur ta rusak, si bagian ngisor. Loh ini penting Pak. Loh kok saru enggak, ini adalah ilmu fikih yang kadang-kadang tidak dipelajari di sekolah. Ya, tapi di pondok pelajari gitu loh. Di pondok boleh digambarkan sekalian. Ya. Jadi di bagian bawah ditekan, dipelorot sambil kan. Gitu. Ping telu. Insya Allah sudah tuntas, kemudian dehem dicepoki lagi, ya, dicepoki ke bawah, jangan ke atas bawah. Loh ini etika, nyeboki atas bawah enggak, ke bawah sampai keluar. Nang kamar mandi ke anak setengah jam ngapa ini nyeboki Pak, wis kita dadi lah gitu. Jadi harus keluar. Nah itu yang jalan depan. Dehem ya Pak, ya latihan kok. Posisinya kayak ini kudu ketoran ya. Posisinya itu adalah yang ini lebih rendah daripada yang kanan atau sebaliknya. Jadi sing iki tumite ngangkat ketika mau dehem lho Pak. Lagi pipis biasa ya mungkin koyo ngene orang biasa kan. Aja deprok. Nah itu. Ya, ini kalau saya fikih memang butuh praktek ya. Jadi ini agar sedikit seperti ini, posisinya kayak ngene, nyekel apa terserah, kalau nyekel aja nyekel tombol kentong, ya seperti ini, dehem, nanti dipelorot ke depan, disiram air, selesai. Kemudian ketika BAB, nah supaya bersih BAB nggak baunya macam-macam, maka ada telunjuk, ya, jangan pakai jempol gede, ya, atau mungkin jari tengah. Itu ketika kita sudah selesai mau cebok, bahasanya adalah ngeden, tau ngeden enggak? Ngeden itu loh, kemudian dibersih, jadi sampai dalamnya kerasa yang halus itu loh ya. Makanya kenapa kok dikatakan baul tapi wong kene ngarane bol, ngerti bol ora? Anggar wong ambilnya jadi boleh metu lah, bukan bol itu lah bagian dalam adalah kulit lapisan yang kedua setelah kulit luar. Klep jenenge apa ya? Nah, klep boleh. Yo nek laka klep sampai jebol terus lho. Yang itu bos malah mutapen. Klepnya itu dibersihkan bagian luarnya, ngeden Pak, dibersihkan, kemudian disiram, dikontor air. Jangan lewat depan, lewat belakang apa-apa. Ya. Begitu Pak. Oh iya ya, sebenarnya lewat depan lagi gontor monicret metu malah di malam mutah najis lewat belakang, karena ketika ngeden maka mau tidak mau biasanya jalan depan keluar airnya nih. Wah jadi luar biasa ya ini. Saru enggak, ini kita kan punya semuanya ya. Nah ini monggo dibersihkan, bersih selesai, kemudian nah jangan cuma luarnya doang Pak. Kalau luarnya aja ya, wah nggak bau. Nanti ketika kalau luarnya dengan pakai celana dalam, air ngeden, dan sih mabuk TAI ya gitu loh maksudnya loh. Ya, mabuk iat
kayak gitu. Jadi intinya panjenengan ketika di fikih ayo kita bahas. Saya nggak baca semuanya, kayaknya baca kabeh jenengan malah bingung kayak mas opo ya ngono wis. Jadi intinya tak ambil garis besarnya aja supaya kita lebih konsen kepada maknanya ini. Sing penting ngajukan paham ya. Ya, nek is paham kalau nggak dingerteni, dipahami kemudian dilaksanakan. Itu Bapak, itu jamaah rahimanallah. Yang jelas kondisi kita punya tangan dan sebagainya. Nah, udah cebok Pak, selesai. Jangan cuma yang dibersih bagian ini, panjenengan kudu latihan indera pembawa dia apa mambo ora ya itu wis cebok rampung kudu ternyata nang buku nasi nyelap kan cilaka meneh toh gitu Pak. Ini harus hati-hati ya. Jadi ketika bersih maka cuci tangan, indera pensiun kita praktekkan, ditekan ininya ya, aduh gitu, kok mabu ya gitu, ini dibersihkan. Caranya gimana? Pakai sabun. Kemudian bersihkannya gimana kan? Tangan kiri, ini tangan kanan sebagai dasarnya. Bersih pakai sabun di kayak gini Pak. Kayak gitu enggak? Kayak gitu enggak nyucinya ketika habis cebok? Minimalnya kayak gini lah, dibersih. Ben opo ketika kita sholat, Allahu Akbar ya. Jadi lihat loh, ini sih yang tadi ke bawah sini ya gitu loh, jangan sampai gitu loh. Nah ini penting Pak, supaya nanti kita terkondisikan, oh ya betul-betul kita bersih dan tidak muta najis itu Pak. Jadi bahasnya masalah nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, tapi kita bisa mencerminkan ketika kita wudu supaya baik gimana, yaitu dengan jalan tadi mengerti tata caranya, mengerti cara prakteknya dan sebagainya, dan usahakan air yang mengalir, jangan muta najis. Wah segala dikerupuk mau cepok ngolon lumayan lagi kalau kerupuk loh ya, malah aku muta terus ya disentor alon-alon. Pokoknya di rumah sing bener ya, jangan sampai kebanteran, jangan disentik malah pokoknya semua dirasakan, dibersihkan gitu loh. Itu ya Dek ya Mas ya Pak ya, ini kita berusaha dalam mengkaji ilmunya Allah. 6 hal ini hati-hati sekali. Yang pertama keluar dari dua jalan, yang kedua adalah tidur dalam keadaan tidak tetap, hilang akal, bersentuhan, kemudian memegang punya sendiri, kemudian memegang punya orang lain. Nah ini bersentuhan lawan jenis yang ajnabiyah yang sangat besarnya itu juga menjadikan batal. Itu aja mungkin jamaah rahimakumullah pembahasan pada malam hari ini. Kita bahas khusus yaitu hal yang membatalkan wudu. Nah, mungkin kalau yang kelima tadi ada bantahan, lu sing kelima ki ora, sebab sentuhan kan gue pendapatnya Imam Syafi'i bener, tapi nek sing liyane yo di hal harus dimengerti. Gitu aja, semoga ada nilai manfaatnya untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama tutup kajian pada malam ini dengan doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Alhamdulillah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.